manuskrip. Ini Mushaf Al-Quran yang ditulis 1790-an dan terjemahnya pun masih menggunakan aksara Jawa. Jadi ketika itu belum mengenal Melayu Indonesia. Sultan Kasilbonan pertama, pedang sabet Pajajaran yang ini. Kemudian yang sebelah sini pedang pemberian dari King Willem Raja Belanda yang diberikan pada Sultan pertama tahun 1809, 1 tahun setelah berdirinya Kesultanan Kasilbonan. Ini gamelan yang disebut gamelan Denggung. Umumnya gamelan ini berlaras pelog atau slendro, tapi gamelannya sedikit agak beda ya, agak unik. Ini biasanya dimainkan ketika musim kemarau. Jadi setelah sholat istisqa nanti ada permainan gamelan renteng Denggung dengan beberapa langgam, tentunya lagu, dan nanti esoknya akan mendung terus turun hujan. Akhirnya masyarakat umum menyebutnya gamelan pemanggil hujan. Padahal karena sholatnya, karena doanya. Nah, seperti itu. Ya, ini ada bagian dari perjalanan pembuatan jamu. Kalau untuk membuat sambal biasanya disebut cowet atau cobek, tapi ini membuat jamu kita biasa menyebutnya pipisan. Jadi dahulu pun keraton memproduksi jamu kecantikan, kesehatan, media untuk menghaluskan rempah-rempahnya ini jadi gini. Jamu, ini ya, nah, ini pipisan. Ya, ini ada beberapa koleksi yang dimiliki oleh Kesultanan Kasilbonan. Ini mata uang awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin berkisar tahun 50-an, tahun 60-an. Ini mata uang Republik Indonesia, ketip, sen kertas, sen logam. Ini beberapa guci atau tempat air. Ini dari Mesir, ya. Ini dari Guangzhou, Cina. Sementara ini hadiah dari penguasa Singapura Thomas Stamford Raffles. Kita melihat beberapa pedang. Ini beberapa pedang milik para senopati. Senopati itu panglima perang. Jadi setiap sultan pasti memiliki seorang senopati. Ya. Sebelah sini ada manuskrip. Ini Mushaf Al-Quran yang ditulis 1790-an dan terjemahnya pun masih menggunakan aksara Jawa. Jadi ketika itu belum mengenal Melayu Indonesia. Nah, 1790-an. Ditulis ketika era Kesultanan Kanoman. Ya. Wah, Yanto, yang menulisnya siapa? Yang menulisnya? Beberapa mufti, mufti ya. Baik, Kesultanan. Baik, Kesultanan. Ini kita sebut saja karya sastra. Isinya bermacam-macam. Ada pengobatan, mantra, ajian, falakiyah, kosmologis macam itu. Tapi masih ditulis dengan aksara Jawa. Ini pun surat-surat perjanjian. Ya. Dari Belanda ada Holland Spreken, bahasanya dengan Hana Caraka. Ini beberapa pedang milik prajurit Belanda yang sempat terampas ketika perang Cirebon dulu tahun 1795. Ini beberapa pedang milik prajurit Belanda, jadi bisa dibedakan pedang Eropa ketika itu dengan pedang pribumi. Ya, itu. Ini bagan yang dilukis di kaca tentang silsilah Syekh Syarif Hidayatullah,
kita ketahui bahwa Cirebon didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati berkisar tahun 1490-an. Nah, ini ada Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian Pangeran Muhammad Arifin, Sultan kedua, Pangeran Adipati Cirebon nih, ketiga, kemudian Pangeran Mas atau Pangeran Sedaing Panembahan. Oh iya, Panembahan Ratu satu, kemudian ini Panembahan Dipati Cirebon. Pangeran Dipati Cirebon, Sedaing Gayam, dan terakhir ini Pangeran Karim atau Panembahan Girilaya. Dari Panembahan Girilaya ini kemudian terpecah menjadi dua. Ini Pangeran Mertawijaya, putra mahkotanya akhirnya mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Muhammad Samsudin. Ya, Muhammad Samsudin. Sementara yang ini dulu, ini Pangeran Kartawijaya yang kemudian mendirikan Kesultanan Kanoman. Sultan Anom Muhammad Badriddin. Ya. Dan terakhir ini Pangeran Wangsakerta yang sedikit tunggal karena memang tidak memiliki keturunan. Ini yang kemudian akhirnya yang memiliki beberapa sebidang tanah yang kemudian yang berada di sini Cirebon. Yang ada di depan kita ini adalah pakaian adat pengantin keratonan, ya. Ini ada mahkota untuk mempelai pengantin wanita dengan baju, gelang, ikat, kemudian tusuk melati, kemudian juga untuk mempelai prianya pada mahkota ada ikat di tangan, ini kalung hiasan dan lain sebagainya. Jadi ada yang membedakan pakaian adat pengantin Cirebon dan pakaian adat pengantin keratonan itu berbeda. Ini pakaian adat pengantin keratonan Cirebon, kurang lebih seperti